Kali ini kita kedatangan Nissan Grand Livina L11 yang 1 bulan terakhir kita sudah estimasikan ada masalah pada komponen transmisi pada CVT, dan akhirnya hari ini kita lakukan pembongkaran. Waktu itu kita estimasikan puli CVT-nya itu sudah baret, jadi si pemilik mobil sudah beli sendiri pulinya, jadi kita tinggal pasang aja nanti. Disimak apakah betul dia pulinya baret atau enggak ya. Penyakitnya ini mobil kalau misalkan kecepatan konstan, RPM naik turun, dan kalau misalkan direm sedikit dan digas lagi ada gerdek. Jadi analisa kita ini memang dari puli CVT-nya yang bermasalah. Namun untuk memastikan itu kemarin kita sempat bongkar body valve dan dicek di bawah, kita terawang dan betul ada baret di bagian puli primernya. Jadi penyakit CVT itu bisa jadi karena telat ganti oli menjadi kotor dan akhirnya partikel-partikel kecil menggores pada komponen puli CVT dan sabuk bajanya. Yang kedua itu pemakaian yang kurang teratur, atau bisa dibilang istilah katanya dalam tanda kutip itu kakinya belum sekolah. Nah, bisa juga. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan komponen transmisi CVT itu menjadi bermasalah. Ya, sebenarnya bukan karena komponen CVT-nya itu karena ringkih atau rentan. Sebenarnya komponen transmisi CVT itu cocok digunakan di medan perkotaan ya, yang notabene jalanannya kebanyakan yang datar dan lurus. Dan CVT juga tidak dianjurkan untuk membawa muatan yang berlebih atau muatan full, terus kebanyakan nanjak. Biasanya itu mempengaruhi usia komponen pada transmisi CVT. Beda sama komponen transmisi konvensional yang dimana dia pemakaiannya tidak harus tertib ya. Nanti setelah pembongkaran kita akan cek bersama-sama apakah betul dia pulinya bermasalah atau tidak ya. Ini baru proses menurunkan transmisinya ya. Jadi kita bongkar dulu semua. Nissan Grand Livina X-Gear L11 tahun 2014 kurang lebih ya. Kita sudah bongkar transmisi CVT-nya dan kita lagi membersihkan komponen-komponen yang ada pada komponen transmisi matic. Ini semacam pompa olinya juga ini masih oke dan masih berfungsi dengan normal. Jadi kita hanya mengganti puli dan belt CVT-nya saja. Coba kita lihat komponen yang lain. Body valve kita sudah bersihkan juga. Fungsinya body valve ini dia untuk menekan atau enggak memerintahkan oli untuk menekan pressure pada body valve ini. Jadi nanti kalian dicek juga. Dan ini di rasionya, coba kita lihat si puli CVT-nya dia nggak kelihatan ya, dia ada baret halus. Kalau misalkan kita lihat secara fisik di sini ada baret halus yang memang itu berpengaruh pada komponen transmisi CVT-nya. Kalau kita pegang seperti ini dia ada terasa sedikit ya
gerinjal-gerinjalnya, walaupun dia ada sedikit komponen yang baret, biasanya akan berpengaruh pada rasio perputaran transmisinya. Jadi kita hanya mengganti komponen puli sekunder dan primer dan sabuk bajanya saja. Oke, kita akan lanjut hasil tesnya lagi seperti apa. Kita akan temukan lagi komponen yang bermasalahnya. Hari ini kita akan melanjutkan pemasangan CVT pulinya dan pergantian yang lainnya. Ini kita dibawain sama konsumennya yang puli CVT, sepertinya ini copotan. Biasanya kalau misalkan dia copotan, kita riskan juga ya. Ini kurang lebih ada baretan halus, cuman dia gak terlalu kasar tapi terasa oleh jari. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita lakukan pembersihan dahulu, nanti kita akan bersihkan juga body valve. Kita rakitkan. Proses pembersihan dan pemasangan perakitan komponen transmisi CVT kita sudah pasangkan. Kita ganti puli, terus belt. Ini udah dalam perakitan, kita lagi lem. Di body valve-nya. Jadi selagi kita ada dua transmisi turun, yang satu ini matic konvensional dan itu satu lagi matic CVT. Jadi kita nyambi yang ngerjainnya, yang itu dia overhaul mesin. Jadi hari ini matic CVT ini kita pompa oli juga kita udah rapikan ya, udah dicek, memastikan komponennya berjalan dengan normal.
makan bos. Kanan Don. Hah? Guys, nggak nyetek kok. Gimana video ini? Anjay. Anjay. Asal orang YouTube lagi. Akan ada YouTube katanya kapan itu tuh nanti. Apa kau Antum tahu be? Lagi pemasangan. Transmisi CVT-nya kita baru naikin ya. Jadi apakah dia berjalan sesuai pemasangannya sudah selesai. Jadi ini kita sedang menyalakan ya, nyalakan mesinnya dan tidak ada suara aneh. Dipastikan tidak ada suara aneh dahulu. Putaran konverter dan mesin harus seiringan dan dipastikan semuanya berjalan normal. Kita sekarang baca dari scannernya guys. Aduh. Sebelum melanjut ke tahap pengecekan scanner, kita cek dulu apakah perpindahan transmisinya sudah sesuai apa belum. Ini kita dari netral, kita pindahin ke R, ke D dulu deh, ke D, ke L, D, N, R, P. Nah, oke, sudah sesuai. Ini ada ngunci, berarti sudah sesuai ya untuk switch inhibitornya. Sekarang kita masuk ke pengecekan data di scanner, dipastikan semua normal. Nanti tahap terakhir pengetesan sambil berjalan mobilnya ya. Akselerator position sensor ini terbacanya 0 karena kita sedang tidak menginjak gas. Nah, kalau kita injak dia akan terbaca ya. Dan engine speed ada di RPM 736 dan ini normal. Ini temperatur oli maticnya ada di 59 karena kita baru menyalakan mobilnya. High clutch, reverse brake, solenoid 1 karena ada di posisi netral. Idle switch on karena kita sedang ada di posisi mesin idle. Ini solenoid satunya dia terbaca 0 dan ini isolde 2 nya terbaca 82 ampere. Ini L position off karena kita sedang ada di posisi netral. Ini low and brake solenoid monitor ada terbaca ya ampernya, dan ini sama dengan ini solenoidnya. Lin PRS nya ini tekanan atau enggak jalur olinya ada di 0,725. Seiring berjalannya mobil dia akan naik ya nilai si tekanannya. Gear position terbacanya cuma selalu 1, dan primer solenoid ini yang puli primernya terbaca ya ampernya, dan ini primer speednya sama dengan RPM. Ini puli gear ratio. Kalau misalkan kita pindahkan ke transmisi D, dia akan meningkat biasanya karena kita ini tidak berjalan ya, makanya dia tidak meningkat signifikan. Nah, ini kita netralkan lagi, dia turun lagi. Slip wrap-nya dia normalnya ada di rentang 60, tapi kalau misalnya kita masukin ke D, dia akan nambah. Slip wrap itu gesekan antar komponen ya, entah itu kampas,
dan lainnya, dia bergesekan, slip wrapnya terbaca nilai 127 dan itu meningkat ya. Makanya kalau misalkan kita macet dan berhenti lama, baiknya kita pindahkan posisinya ke netral supaya slip wrapnya itu tidak terlalu besar, gesekan antar komponen tidak begitu banyak. Ini sport mode-nya off karena kita tidak menggunakan sport mode. Dan ini target pressure-nya ya. Target pressure-nya di sini karena kita tidak sedang akselerasi, karena makanya terbacanya 0. Nanti seiring berjalannya mobil, target pressure-nya itu akan meningkat, dan ini rentang target pressure-nya ya. Ini vehicle speed berarti otomatis sensor speed terbaca normal ya, karena mobil sedang tidak dalam keadaan posisi berjalan. Dan ini VT RQ-nya ada 0 ya, Newton meter ya terbacanya, tekanannya. Dari total nilai scanner ini, hasil scan dan pengecekan mobil ini semuanya masih berjalan normal. Nanti tahap terakhirnya ada pengetesan test drive sambil mobil berjalan, itu nanti nilainya pasti akan berubah. Kalau misalkan bermasalah, biasanya dari nantinya kita cek itu line PRS, terus solenoidnya primer, puligi rasionya berapa, terus slip wrapnya total rasionya yang harus masuk ini total segini. Kalau misalkan dia berjalan, agak mungkin totalnya nanti akan berubah ya, begitu. Untuk pengetesan sekarang ini pengetesan sambil mobil berhenti masuk kategori normal dan lolos tahap 1 quality check. Oke, seperti itu yang untuk pengecekan komponen transmisi matic atau enggak setelah kita melakukan overhaul transmisi CVT ya. Jangan lupa nantinya aduh sorry salah. Jangan lupa di sini CVT deterioration-nya harus di clearing ya. Coba kita cek, baru berjalan 3634 kilometer per jam ya. Kita balikan lagi ke 0 karena ini olinya baru diganti. Oke, sudah. Terus kita harus lakukan juga clear learning value supaya ECU dan solenoid itu membaca tipikal cara berkendara kita ya. Jadi kita akan dari awal juga. Ini G-sensor juga sebenarnya harus di reset kalau misalkan tidak ada tidak di scanner tadi terbaca ya. Sudah komplit, makanya saya nggak melakukan reset kalibrasi. Saya akan hanya melakukan nantinya clearing value history cara berkendaranya aja, supaya nanti kita mulai dari awal lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai overhaul transmisi matic, mulai dari pembongkaran sampai pemasangan kembali dan akhirnya quality check sampai memastikan mobil ini benar-benar normal. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung chat di kolom komentar untuk lebih detailnya ya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah atau ucapan atau penyebutan, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga senantiasa rezekinya bertambah untuk masing-masing kita semua.